Hello, what's up everybody, kembali lagi di channel saya, Ray Dharma Yoga. Oke, yang akan saya bahas di konten saya kali ini adalah seputaran fotografi, di mana saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk fotografi dasar, yaitu segitiga exposure dengan kamera manual. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Yang pertama, apa itu fotografi? Apakah fotografi itu hanya sekedar motret? Apakah fotografi itu hanya sekedar pengambilan gambar? Apakah fotografi itu tentang warna? Atau fotografi itu hanya editing? So, teman-teman, jadi fotografi itu adalah suatu teknik melukis cahaya yang menghasilkan suatu makna dari gambar yang diambil oleh seorang fotografer itu. Oke, dalam vlog ini saya akan jelaskan dua poin, yaitu yang pertama adalah teknik manual, yaitu segitiga exposure, dan yang kedua adalah angle pengambilan. Kalau untuk angle pengambilannya, tunggu di vlog selanjutnya. Oke, itu untuk vlog selanjutnya itu saya akan main di outdoor untuk pengambilan gambar, supaya teman-teman bisa langsung lihat gimana prosesnya itu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah teknik manual. Oke, di sini saya menggunakan kamera Fujifilm X-T20. Ini kamera yang saya gunakan di studio saya. Oh ya, buat teman-teman yang mau foto studio bisa kunjungi Instagram @perfectstudioportrait. Ntar saya cantumin namanya di sini. Itu saya punya usaha studio fotografi buat yang mau foto private, casual maupun produk, itu bisa kunjungin aja sana. Ntar kontak ada di bio. Nah, sebelum kita main kamera, saya mau jelasin materinya atau secara teori mengenai fotografi. Oke, yang pertama, jadi dalam fotografi itu ada yang namanya aperture. Oke, untuk aperture ini dalam kamera biasanya disebut dengan f. Logonya f. Fungsi dari aperture ini yaitu untuk memperoleh suatu ketajaman di mana letak titik fokus yang lebih detail. Oke, untuk aperture juga mempunyai nama lain, yaitu adalah diafragma. Oke, di sini adalah saya lambangkan ke arah kecil, ini yang ke besar. Oke, jadi di sini yang paling kecil itu saya anggap poinnya di 1.2 dan paling besar itu di bagian 4. Oke, untuk yang di tengah-tengah saya akan ambil poin 3,5. Oke, jika diafragma ini semakin kecil, yaitu contohnya 1,2 atau 1.2, itu gambar yang akan dihasilkan akan menonjol. Dimana untuk teman-teman yang bisa dibilang baru belajar dalam fotografi itu sangat tertarik dengan yang namanya bokeh. Bokeh itu adalah dimana proses suatu gambar misalnya berada sangat depan seperti ini. Oke, nah ini dari pulpennya ini udah memberikan jarak dengan background, dimana backgroundnya itu blur, itu disebut dengan bokeh. Nah, untuk yang tengah-tengah ini 3,5, itu kondisi standar pada lensa kit, biasanya itu paling kecil ada 3,5. Untuk ke arah yang lebih besar yaitu 4 dan ke atas, itu fungsinya untuk melakukan foto bersama ataupun landscape. Oke, jadi ini untuk yang poinnya kecil, untuk kurang lebih foto solo atau single, dan ini untuk foto landscape atau foto bersama. Oke, jadi kalau teman-teman mau nanti mau mengadakan foto bersama, teman-teman tolong jangan gunakan diafragma yang kecil. Kenapa? Karena fokusnya akan terarah pada satu model atau satu orang saja, dan untuk orang-orang di sekitarnya itu akan nampak buram karena fokus yang dituju adalah pada satu titik saja, dan itu sangat detail untuk 1,2 ini. Oke, untuk konsekuensinya itu semakin kecil bukaannya atau poinnya ini 1,2, maka gambar yang dihasilkan itu semakin cerah. Oke, ini dia lebih cerah dia. Semakin besar diafragma yang digunakan, maka gambar yang dihasilkan itu semakin gelap, lebih gelap dia.
tapi fokusnya itu merata. Jadi lebih padat dia pada fokusnya itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai tentang shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed itu adalah dimana kecepatan gambar dalam shutter speed itu adalah dimana kecepatan kamera dalam mengambil gambar. Kalau dalam kamera manual itu biasanya ada yang 1/50, 1/200, 1/800. Dan ini juga bisa diatur. Jadi poinnya di sini semakin rendah shutter speed, maka gambar yang dihasilkan yaitu semakin cerah. Oke. Dan semakin cepat shutter speednya 1/800 itu gambar yang dihasilkan semakin gelap. Oke. Dan masing-masing ini ada konsekuensinya. Untuk menghasilkan gambar yang cerah, teman-teman menggunakan shutter speed 1/50 atau menyesuaikan sekitaran shutter speed rendah. Akan tetapi, teman-teman harus menggunakan tripod atau memiliki skill tangan yang sangat stabil. Kenapa? Karena itu rentan dalam shaking atau gambarnya itu bisa bergerak. Konsekuensinya adalah shake atau bergerak. Dalam pengambilan maupun dalam modelnya itu harus benar-benar tenang untuk mendapatkan hasil yang tajam. Oke. Sekarang kita beralih ke shutter speed tinggi 1/800 untuk menghasilkan gambar yang lebih gelap, dan konsekuensinya di sini adalah kecepatan gambar. Di sini 1/800 ini akan memberikan gambar yang tajam. Oke. Untuk gambar yang tajam ini biasanya fotografer yang menggunakan speed tinggi dalam potret makro maupun sport seperti olahraga. Saya rasa di sini teman-teman juga pernah mengalami kondisi motret menggunakan handphone di malam hari yang kondisinya shake. Ketika teman-teman melakukan pemotretan dan tangannya itu kurang stabil, pasti rentan dengan yang namanya shake. Dan ketika siang hari, jarang buat dari teman-teman yang menghasilkan gambar yang shake, karena itu adalah proses dari kamera, di mana kamera handphone itu menggunakan mode auto. Mereka udah menselaraskan kecepatan ini sesuai dengan otomatis. Ketika kurang cahaya, maka shutter speednya akan turun, dan ketika cahaya yang ditangkap terlalu banyak, maka dia akan menambah kecepatan gambar. Oke, sampai sini. Kalau teman-teman masih ada bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah ISO. Apa itu ISO? ISO adalah suatu pengangkatan sinar atau cahaya yang ditangkap oleh kamera. Di sini saya tuliskan ISO rendah, contohnya 100. Dan ISO tinggi saya tuliskan 1000. Oke. Masing-masing ini punya keunggulan dan kelebihan. Masing-masing di sini mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Untuk ISO yang rendah 100 ini akan memberikan gambar yang lebih gelap. Oke, jangan terbalik ya. Semakin kecil ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan semakin gelap, dan semakin tinggi ISO-nya, gambar yang dihasilkan akan semakin cerah. Oke. Nah, dari cerah dan gelap dan besar dan kecil ISO ini juga ada konsekuensinya. Dimana semakin gelap gambar, maka di sini gambar yang dihasilkan semakin tajam. Dan
semakin cerah gambar yang digunakan atau menggunakan ISO yang tinggi di atas 800 maupun di atas 4000 atau seterusnya, itu gambar yang dihasilkan cenderung bintik-bintik atau disebut dalam fotografi adalah noise. Oke, jadi semakin kecil ISO yang teman-teman gunakan, maka gambar akan semakin gelap. Semakin besar ISO yang teman-teman gunakan, maka gambar semakin cerah, dengan konsekuensi gambar teman-teman noise. Oke, jadi itu 3 dasar fotografi atau yang disebut dengan segitiga exposure, di mana teman-teman harus melakukan kolaborasi dari 3 unsur tersebut, 3 dasar tersebut: diafragma, shutter speed, dan ISO. Oke, jadi sekarang di sini akan saya mix dari 3 dasar itu. Buat teman-teman yang masih bingung bisa komentar di kolom di bawah, nanti saya akan bantu jelaskan. Oke, yang pertama sini adalah aperture, di mana standar sepengalaman saya. Standar saya menggunakan diafragma itu di 3,5 karena kondisi lensa kit dari kamera saya adalah 3,5. Di sini ada tulisannya. Jadi 3,5 itu adalah kondisi diafragma yang terkecil yang dimiliki oleh lensa kamera saya. Jadi saya menggunakan itu kenapa? Yaitu untuk mendapatkan gambar yang lebih cerah, dimana saya melakukan pemotretan biasanya untuk model yang solo atau single. Dan jika teman-teman melakukan foto bersama, teman-teman arahkan diafragma kamera teman-teman ke poin ke-8. Itu standarnya sih segitu, F-nya itu 8. Oke. Dan yang kedua adalah shutter speed. Kondisi pengalaman saya menggunakan shutter speed secara normal itu adalah 160. Dimana itu adalah kondisi biasanya saya akan menggunakan titik tengah dengan kondisi sinar pagi ataupun sore. Kalau siang itu pasti lebih tinggi dia. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin rendah shutter speednya maka gambar yang dihasilkan itu semakin sick, dia akan bergerak. Dan semakin tinggi shutter speednya itu gambar yang dihasilkan akan semakin tajam. Contohnya seperti ini ya. Saya akan setel shutter speednya ke shutter speed rendah. Oke, dengan ISO 500. Dan saya akan sedikit menggunakan shake. Oke. Jadi seperti ini. Nah, untuk shutter speed yang tinggi akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini nih gambarnya. Kalau menggunakan shutter speed yang tinggi, gambarnya akan tajam. Oke, kita lanjut ke bagian ISO, dimana ISO yang digunakan seperti yang saya jelaskan juga tadi, itu semakin rendah ISO-nya maka gambar yang akan dihasilkan semakin gelap. Di sini saya akan menggunakan shutter speed 1/100 dengan diafragma 5 dan ISO-nya itu adalah 100. Oke, di sini adalah 100. Dan sekarang saya akan menggunakan ISO yang lebih tinggi di 1000. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar. Itu jika di zoom maka akan terlihat detailnya. Oke, sekarang video untuk yang aperture, penjelasan dari kamera. Nah, untuk diafragma yang kecil maka akan menghasilkan gambar yang seperti ini, oke. Saya akan contohkan. Fokus pada front ground dan background ini akan blur. Oke. Dan sekarang saya akan menggunakan diafragma yang besar. Oke. Nah, jadi terlihat dalam menggunakan diafragma yang kecil, maka gambar yang dihasilkan itu semakin cerah dan backgroundnya semakin ngeblur. Dan yaitu yang disebut dengan bokeh. Dan semakin besar diafragma yang digunakan, maka gambar itu akan semakin tajam, di mana posisi dari titik fokus akan mendekati dengan objek. Maka blurnya itu akan sedikit berkurang karena jaraknya itu mendekati objek utama atau poin titik fokusnya. Nah, jadi untuk mencari keseimbangan dari fotografi itu,
Kalau dari sepengetahuan saya dan pengalaman saya dalam fotografi, yang pertama saya setting itu adalah ISO. Dimana ISO itu gunakan ISO yang terendahnya dulu. Contoh, gunakan ISO 100 untuk yang pertama. Setting di ISO 100, gunakan shutter speed itu secara normal sekitar 160, 1/60 maksud saya. Dan diafragma, gunakan diafragma yang paling kecil. Ini dalam konteks memotret satu orang. Oke, jika itu gambarnya masih terlalu gelap, teman-teman bisa turunkan shutter speed hingga 1/100. Dengan konteks tangan teman-teman juga harus semakin stabil. Dan yang kedua, kalau masih kurang terang, maka teman-teman bisa kalahkan kondisi kegelapan itu dari ISO. Teman-teman tambahkan ISO 1/1, dimana menurut teman-teman bisa menghasilkan titik tengah dari keseimbangan gambar. Oke, jadi itu dia teknik dasar fotografi dengan menggunakan kamera manual yang disebut dengan segitiga exposure. Untuk pengambilan gambarnya sendiri itu nanti saya akan lanjutkan di vlog saya yang selanjutnya, yaitu tentang angle pengambilan gambar dalam fotografi. Jadi buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini, yaitu Raider Mayoga. Atau sambil menunggu datangnya vlog yang kedua seputaran fotografi, teman-teman bisa tonton video saya di kanan atau kiri ini. Oke? Thank you for watching and see you next vlog.